Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah Catering ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap puluhan calon pengantin. Sementara itu, kasus penipuan tak hanya terjadi di bidang wedding, tapi juga terkait bisnis travel umroh di Jakarta. Pos Travel Umroh Hanania Group ditetapkan tersangka dan ditahan karena penipuan dan penggelapan dana nasabah yang membuat ratusan calon jemaah gagal berangkat dengan total kerugian puluhan miliar rupiah. Sebelumnya, Hanania Group menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan komitmen untuk menyelesaikan masalah dengan cara terbaik dan cepat, namun ketidakpastian terhadap dana membuat jemaah masih kecewa. Meskipun pihak Hanania sempat menawarkan opsi penjadwalan ulang selama 6 bulan ke depan untuk berangkat, para calon jemaah masih curiga dan pesimis dana sudah terpakai oleh pemilik travel. Viral di media sosial memperkuat kecewaan jemaah sehingga kepercayaan terhadap Hanania Group yang sebelumnya tinggi, termasuk dari artis, menurun drastis. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Dia nipu, nggak tanggung jawab. Ini semuanya nggak ada, vendornya kabur. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Setelah sempat menghilang, pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah Catering ditangkap polisi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan terhadap puluhan calon pengantin. Ini buat laporan ya. Di mana ini? Pak Sutri ditangkap di kawasan Desa Batulayang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Kamu jangan kebanyakan ini ya. Ini surat perintah. Kedua pelaku tidak bisa berbuat banyak saat petugas mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Tugas. Keduanya diduga melarikan diri setelah kasus dugaan penipuan wedding organizer yang menjadikan mereka viral di media sosial. Rasman SH Aibtu. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur untuk dipertemukan dengan para korban. Kasus ini mencuat setelah acara resepsi pasangan korban di sebuah gedung berlangsung jauh dari kesepakatan. Hidangan dan layanan yang dijanjikan diduga tidak terpenuhi. Vendornya kabur. Deko semuanya nggak ada. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu. Datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk dashboardnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelanginannya seperti apa. Hingga kini tercatat sebanyak 58 calon pengantin menjadi korban, dengan 24 diantaranya telah melaporkan kasus ini ke polisi. Total kerugian akibat dugaan penipuan ini diduga mencapai 2.658 juta rupiah. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur dan mulai menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah di Jakarta Timur ditangkap polisi. Pelaku menipu sejumlah calon pengantin. Pernikahan itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah ditangkap polisi di wilayah Jakarta Timur. Pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua tersangka melakukan penipuan kepada sejumlah calon pengantin. Dua tersangka menerima pembayaran dari para korban, sementara kewajiban tersangka tidak diketahui. Pelaksanaannya. Sebelumnya, polisi melakukan pemeriksaan kantor WO Marwah Catering Service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Kejadian berawal dari janur kuning di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO Marwah. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer Marwah Catering Service. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu. Datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk dashboardnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya,
Korban mengenal WO Marwah melalui media sosial dan telah membayar 85 juta rupiah. Tersangka telah ditahan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus tipu-tipu bukan hanya dari wedding organizer. Bos travel umroh Hanania Group ditetapkan tersangka dan ditahan dalam kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah. Ratusan calon jemaah umroh gagal berangkat dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Pokoknya saya mau bikin laporan pribadi hari ini. Anda jangan kemana-mana. Saya udah dongkol, Mas. Ratusan calon jemaah umrah Hanania emosi saat bertemu dengan pemilik Hanania Travel Ahmad Syah Farhan di sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya. Tak ada penjelasan memadai dari bos Hanania Travel membuat calon jemaah makin kesal. Saat mengepung bos Hanania, sebagian calon jemaah meminta uang dikembalikan, sebagian meminta penjadwalan ulang keberangkatan. Data sementara total ada ratusan calon jemaah umrah gagal berangkat dengan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Salah satunya Ayu yang mengaku telah melunasi biaya umroh hampir 100 juta rupiah untuk 3 orang dengan jadwal keberangkatan pada 17 Juni nanti. Karena bagus, terus teman saya juga ada yang berangkat, udah pernah, terus udah, makanya saya tergiur. Dia positifnya dia menyampaikan bahwa kondisinya memang dia akui dia salah, keuangan perusahaannya yang memang menyebabkan ini kekacauan, tapi memang kekacauan ini sebenarnya terjadi bahkan sudah terjadi di 2025, dia ada miss. Penipuan dan penggelapan travel umroh Hanania tercium sejak akhir tahun lalu. Biro perjalanan umroh yang memiliki 500.000 pengikut di Instagram ini mengalami kesulitan keuangan dan melakukan gali lubang tutup lubang. Jemaah berangkat dibiayai dari setoran jemaah yang baru mendaftar. Akibatnya ratusan calon jemaah gagal berangkat sejak Maret lalu. Usai dilaporkan ramai-ramai oleh para korban, pemilik Hanania Travel Ahmad Syah ditetapkan tersangka dan ditahan. Sebelumnya pemilik Hanania Group sudah menyampaikan permohonan maaf pada jemaah yang kecewa. Pihak Hanania Group menegaskan komitmen untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan semua masalah dengan cara terbaik dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati, saya Ahmad Syah Farhan dan saya Efni Sabari. Kami selaku owner dari Hanania Group ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Syawal yang terdampak. Kami menyadari bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang sangat dinanti, yang sudah dipersiapkan dengan matang dan mempunyai makna tersendiri bagi seluruh jamaah. Dan kami memahami dengan tidak diberangkatkannya di bulan Syawal ini menjadi kekecewaan dan kekhawatiran besar bagi seluruh jamaah. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati kami yang terdalam. Kami siap bertanggung jawab atas semua situasi hari ini. Pintu kantor kami terbuka selebar-lebarnya untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan. Kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan semuanya hingga selesai dengan solusi yang terbaik dan yang tercepat. Terima kasih atas segala kesabaran dan pengertian dari ayah bunda sekalian. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat viral di media sosial percakapan jemaah dan pihak Hanania Travel soal dana yang belum dikembalikan. Jemaah kecewa pihak Hanania tidak menjelaskan kemana uang yang hilang. Ini juga saya akan nyampaikan apa adanya yang kayak kemarin aja, Bu. Iya, duit kita kemana? Dibawa tuyul. Segitu banyaknya MM-an. Saya paham kemarin. Saya minta maaf ya, Bu. Jawabannya basi banget. Makanya kalau nggak bisa balikin tuh duit diemin. Nggak usah bikin travel. Bunda kan hadir waktu pas kemarin. Enggak, gue nggak denger. Ya, apa yang disampaikan kemarin, ya saya sampaikan seperti itu saja, Bun, yang kemarin itu. Ya apa lo kok nggak berani jawab? Kenapa? Duitnya lo pakai. Ya, terus kenapa nggak ada hilang? Saya tahu, Bunda. Iya, emang rekam, biarin aja. Hak-hak gue. Makanya saya juga mempunyai hak untuk tidak menjawab kan. Iya, terus duit gue, hak gue kan itu. Nah, mana gue minta? Saya minta maaf ya, Bun ya. Aneh. Minta kejelasan duit kemana, lo nggak mau jawab. Katanya punya privasi, gini. Tapi lo kesepakatan sudah. Tapi lo mau pakai duit nggak berani ngembaliin. Aneh.
Persoalan Hanania Group membuat kecewa banyak jemaah yang akhirnya tak berhasil berangkat umroh. Padahal sebelumnya, travel ini mendapat kepercayaan tinggi dari warga, termasuk berhasil memberangkatkan sejumlah artis. Tercatat sejumlah selebriti pernah berangkat umroh menggunakan jasa Hanania Travel. Video-video ini diunggah di media sosial pribadi Hanania. Anwar, salah satu selebriti yang sempat berangkat umroh. Selain Anwar, ada juga artis Davina Karamoy. Di video yang disebarkan akun Hanania, Davina Karamoy bahkan menceritakan sudah 2 kali berangkat umroh dengan travel Hanania. Selain Anwar dan Davina, ada juga podcaster dan komika Pras Teguh. Pras Teguh bersama keluarga juga sempat mempercayakan Hanania sebagai pelayanan travel berangkat umroh. Pihak Hanania Travel sempat menawarkan opsi penjadwalan ulang selama 6 bulan ke depan untuk keberangkatan calon jemaah umroh. Hanania juga menegaskan pihaknya tidak akan melarikan diri dari masalah. Ini tidak untuk melarikan diri dari masalah, tetapi saya ingin langsung bertatapan dengan Bapak Ibu untuk menawarkan opsi solusi-solusi yang Hanania siapkan. Yang pertama opsinya adalah dari kami kepada Bapak Ibu menjadwalkan ulang dengan memberangkatkan secara berkala selama 6 bulan ke depan dengan penyesuaian harga, yang mana dalam hal ini kami Hanania bekerja sama dengan travel lain atau yang kami sebut joint operation, yang mana nanti adalah tanggung jawab kami kepada travel tersebut untuk akomodasi Bapak Ibu sehingga nanti mereka yang memberangkatkan. Dan dikarenakan ada penyesuaian dari faktor eksternal terkait aftur dan lain-lain, maka Bapak Ibu yang ingin mengambil opsi ini akan ada penyesuaian harga. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang ingin memilih refund. Yang ingin memilih refund, kami menawarkan refund dengan kompensasi hingga maksimal 2 tahun. Sementara di tengah tawaran Hanania terkait pengembalian dana, para calon jemaah justru mengaku pesimis dan mencurigai dana jemaah telah terpakai oleh pemilik travel. Saya sudah tidak enak bahwa dana ini pasti terpakai. Ya. Logikanya kalau dana tidak terpakai, siapa yang refund di data langsung kirim. Langsung kirim. Kami nggak protes yang dikata dipotong 7 juta pun. Kami memintanya negonya 100% dana kembali. Tapi kan nggak mungkin. Faktanya kami sudah terima perlengkapan, visa kami sudah keluar. Kami hargai jerih payah daripada Hanania. Rangkaian kasus dugaan penipuan di wedding organizer dan travel umroh kembali menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kepercayaan yang dikhianati. Masyarakat berharap proses hukum berjalan tuntas dan para korban mendapat keadilan serta hak mereka kembali agar impian menuju pelaminan maupun tanah suci tidak berakhir menjadi sekedar cerita pahit yang viral di media sosial. Silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Kemarin saya dengar memang bahwa kepala BGN itu dicopot oleh Bapak Presiden. Saya punya keyakinan bahwa BGN itu semakin transparan, tidak ada terjadinya korupsi.